Gini Mas Aryono, Iya. terbukti nggak dengan memberi pemupukan 16 macam unsur hara, kemudian unsur fungsional, senyawa organik, organik kampen, molekul organik, pepayanya di luar dugaan. Ya, iya. Pepaya. Tapi punyaan saya ini, Pak, yang belum hilang itu ya trotol-trotolnya itu loh, Pak. Bintik hitam terus agak ini loh, Pak. Agak basah itu loh, Pak. Di apa? Di buah. Iya, di buah. Itu kan biokontrol, Mas, kan belum masuk biokontrol. Belum, ya belum. Iya. Kalau sudah pH-nya diperbaiki, baru 3 hari kemudian dihajar dengan biokontrol, sekali 2 kali, insya Allah ludes itu, kinclong itu. Nah, saya ketemu ini pakai Pak, studi banding dapat satu lagi penemuan, Pak. Apa itu? Nano booster kemarin, Ya. toh? Ya. Satu itu tak kasih 17 tetes satu tangki. Terus saya oplos dengan tandem dan penembus. Ya. Pak, ada yang patek, terus ada yang ini langsung sembuh, Pak. Kan itulah yang saya sebutkan sebagai ejupan. Ejupan, ya. Ya. Itulah yang disebut sebagai ejupan. Yang saya katakan itu kan kalau orang farmakologi atau orang apoteker, mereka mengerti itu ejupan. Nah, handal toh? Iya, langsung berapa 3 hari 4 hari. Tadi saya kok cabai ini kok putihnya mulus sekarang. Yang putih itu malah mulus, Pak. Baru tadi saya nyiram, kan tadi nyiram ini, Pak. Iya. Luar biasa ya. Iya. Terus? Nah, setelah itu saya lihat dari perkembangan itu, kan tadi saya nyiram. Cabenya bagus, terus untuk pepayanya juga sembuh, Pak. Untuk trotol, untuk ini. Mending lah sembuh. Banyak temuan-temuan ya. Iya, saya temuan itu. Aneh ya nano booster itu ya. Nano booster. Itu 3 hari loh, Pak, baru 3 hari. 3 hari ya. Nggak penasaran Mas Tudimin? Iya, penasaran dia. Dia punya NMAX. Tadi saya sarankan, dia punya NMAX. NMAX ini saya suruh pakai dulu yang satu itu. Ya. Kan sama toh, Pak. Pakai NMAX bisa kan? Nah, tapi lebih unggul nano booster. Iya, lebih unggul nano booster. Ya, lebih unggul nano booster. Iya, kasih tadi untuk pemacu, bukan obat dia. Untuk pemacu supaya hasil obat itu lebih jos. Iya, lebih jos dia. Khasiat obat itu lebih. Apapun obatnya. Mau obat untuk kutu-kutuan, untuk obat jamur, ronda. Obat ini, ronda untuk ini lebih jos. Iya. Itu loh. Dengan NMAX ya. Iya. Kan gitu ya, Pak Dutan ya. Betul. Itulah ojo lali, itulah yang saya sebut sebagai ejupan. Nah. Oh, berarti NMAX itu bisa dicampur dengan tandem itu bisa, Pak ya? Iya. Bisa, dengan apapun bisa. Buat obat suket, nyemprot suket iso kok. Berarti buat starter itu bisa juga ya, Pak ya? Nggak masalah. Itu Mas. Keren. Jangan trotol-trotol itu loh, Pak ya. Iya itu bisa ya, Pak ya. Besok lah cobanya. Tapi dengan catatan sebaik-baiknya pH itu terus dijaga. Iya. Kalau sudah pH itu bagus, Mas, waduh, nggak tanggung lah itu pepaya, cabai nggak tanggung tuh. Obat semakin mempan, racun semakin mempan, fungisida semakin mempan, semua mempan. Kuncinya di pH.
Iya, Iya, kuncinya pH. Memang benar, Pak. kuncinya pH. Kalau sudah pH bagus, itu semua mempan. Mm-mm. Tapi kalau pH-nya nggak bagus, Ya apapun nggak yang mempan. digunakan kurang baik. Iya, benar. Benar, benar itu. Nggak mempan, Pak. Iya, nggak mempan. Apalagi apa itu, embun bulu, embun tepung, wah mumet lah. Iya. Itu Mas. Apa itu? Apa? Jadi besok itu gimana cara aplikasinya? Kalau Kita cara mau besok aplikasi pertama dia pakai urea. Setelah itu urea dengan NMAX. NMAX. Hmm? Urea dengan NMAX. Baru diaduk dulu. Nah, Terus hingga merata. hmm, Yang kedua, ambil dolomit 25 kilo, aduk lagi hingga merata dengan urea dengan NMAX yang tadi. ya, yang sudah tercampur. Nah, yang ketiga, baru ambil lagi coating satu bungkus, aduk lagi hingga merata dengan ramuan yang tadi, yang udah tercampur urea, yang udah tercampur NMAX, yang udah tercampur dolomit. Itu kalau yang biasa. Ya, Sekarang kalau untuk pengobatan, saya punya kemarin kan ambil itu kan ada satu pH, soil pH sama phytoalexin untuk saya penyembuhan itu. oke. Untuk cabai itu gimana? Itu terakhir udah tercampur, baru ditambahin itu. Bebas. Campur lagi. Sama soil pH-nya bebas. Oh, bebas. Bebas. Mau nomor berapapun dia bebas. Phytoalexinnya juga nomor berapa bebas. Nah, saya kan phytoalexin itu 250 cc itu. Iya. Nah, itu untuk ukuran apa? Tadi oplosan itu untuk ukuran berapa kilo? Kalau 250. dia pengobatan, dia untuk 50 kilo. Pengobatan 50 kilo. Ya. Karena Mm-mm. dalam phytoalexin itu bukan hanya obat kan, dia ada obat, ada antibiotiknya, ada Mm-mm. penambah selera makan. Lengkap Mm-mm. itu di phytoalexin itu. Iya, 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 iya. Nah, soil pH juga, kalau dia yang parah-parah itu tanamannya kasih aja 1:2 itu. Iya, iya, iya. Maksud 50 kilo pupuk racikannya, soil pH-nya 2. Itu jos itu, bos. maksud saya besok itu yang satu paket, paket satu NMAX, satu coating, mau Ya, saya kasih tambah satu soil pH oke. sama satu phytoalexin. Jadi 4 dia. Boleh. Satu itu untuk pengobatan. Saya kan nggak semuanya. Saya pilih-pilih yang parah-parah dulu. Kalau ada 2 soil pH-nya, mending kasih 2 soil pH-nya untuk yang parah-parah itu. Ya ini masih satu. Satu ya wes. Kalau masih satu ya wes dulu kan. Iya. Pokoknya dengan macam-macam produk itu kan sudah bisa nanti mengangkat perekonomiannya Mas Saryono, mengangkat perekonomiannya Mas Sutimin itu. Iya. Ya udah bersyukur lah Pak. Kemarin panen. Panen. Masih mengangkat angka 5 lebih mau 6 kintal. Wih. Belum 1 ton. Sebelum pakai nano? Sebelum pakai itu ngangkat paling berapa? 4, 3. 3 kuintal. Pertama kan 2. Nah itu ini udah meningkat, mending dari 4 langsung 6. Oh, tadinya sebelum pakai pupuk racikan dari NMAX itu 2 kuintal, kadang-kadang 3 kuintal ya. Iya. Setelah 1 bulan lebih dipupuk dengan racikan dari NMAX itu, yaitu Jadi 6 kintal. itu menjadi 6 kuintal ya. Iya. Apa komentar Tapi teman-teman yang melihat? kalau saya hitung dari teman-teman karena lebar, saya kan cuma 500 batang tuh. Oke. Nah, yo nggak kalah juga. Dia 1 hektar seperempat, Ya. dapatnya 1 ton
2 kintal, 1 ton 3 kintal. Itu yang super bagus itu. Super bagus. Yang bagus. Sekilo. Yang terus teman saya lagi 2 hektar, 1,5 itu dapat 19 kintal, itu bagus. Bagus. Tapi kalau saya hitung dari hal tersebut, Ya. saya masih menang. Oh, Nah, masih saya seperempat. seperempat diadu dengan yang 1 hektar seperempat dan diadu lagi yang dengan 1,5 hektar. Iya, masih menang. Masih menang ya? Ya kan karena kalau saya dikalikan 1 hektar aja 2 ton lebih. Oh, jadi Mas Saryono 1/2 hektar itu 500 batang itu berapa luas? Seperempat. Seperempat dapat panennya Dapat hampir 6 kintal. 5,7. 5,7. Yang 1 hektar seperempat luas pepayanya dapat berapa kuintal? 1,3. 1,3. Yang 1 ton 3 kintal. Yang 1,5 hektar dapat 1,9, itu yang super bagus karena udah lama. Satu apa ya? 1 ton 1 ton 900. 9 kintal. Oke, 1 ton 9 kuintal ya. Tapi masih lebih banyak kalkulasinya punya Mas kan kalau dibuat perbandingan dari luas kan. Ya kalau dibandingkan dengan luas mereka, kita ya super banyak. Bahkan teman saya itu yang setengah hektar punya saya seperempat, menang banyak punya saya. Teman saya itu yang satu cuma dapat 5 kintal, tapi setengah hektar. Punya saya seperempat aja hampir 6 kintal. Iya. Itu baru dengan pupuk racikan, ada seling-seling, satu botol permidek. Belum dirawat benar pH ya. Belum. Punya saya kalau saya belum puas. Iya. Kalau belum 1 ton lebih per seperempat itu. Yakin nggak Mas Saryono itu kalau di pH-nya dicukupi itu akan melipat ganda lagi buahnya? Menurut saya yakin, Pak. Yakin ya? Terus punya saya kan tumpang sari, punya dia kan bujangan. Bujangan, ya. Punya saya kan tumpang sari tuh. Ya. Dia bilang tumpang sari kan pasti merosot. Punya saya nggak merosot kan. Karena punya saya tumpang sari cabai. Kalau Enggak merosot ya. lah cabenya aja 2 karung. Kurang asam sampean ya, 2 karung sekali petik ya. Iya. Ya lumayan itu kalau digabungin ya kalah. Hampir dia lawannya 1,5 hektar lebih. 1,5 hektar toh. Kalau digabungin hasilnya pepaya yang super yang di situ yang 1,5 hektar, 1 ton 900 dibanding dengan pepaya Mas Saryono 6 kuintal ditambah lagi hasil pepaya 2 karung, ujung-ujungnya kalah mereka ya. Menang punya saya Pak karena ada cabenya. Iyalah, artinya kan hasil Ya masih berhasil lah. Sementara ini ya sudah membantu banyak lah dari itu. Bisa untuk bersihkan lahannya. Yakin bisa jadi juara nih. Ya sudah mending lah Pak. Tapi belum puas. Belum puas ya. Belum. Ya iyalah, pH-nya kan juga belum. pH-nya kan belum itu. Ini kan sekali nanti kan 1 paket itu mau sehajar lagi satu itu. Satu paket kan. 1 paket yang Iya. mana? Kan kita kan 1 paket, saya punya sisa itu jadinya 5 sak nanti sekali hantam. Oh, tapi kongsian dengan Mas Sutimin yang terakhir. Kan saya kan dulu kan ngambil 1,5 toh Pak. Saya punya masih sisa 3 toh Pak. Oke. Ini saya juga sekali aplikasi langsung 5 sak. Woi. Udah berani ya? Udah berani saya. Udah berani ya? Nggak ngitung-ngitung lagi ya? Ya. Terus yang 4 sak, terus yang 1 sak untuk penyembuhan itu yang saya pakai Phytoalexin itu. Udah nggak ketat lagi perhitungannya ya? Enggak. Ya udah ketemu. Kurang asamnya. Nggak ketat lagi perhitungannya ya? Belum lagi saya ada kacang tanah. 1 baris setengah nih. Ya. Itu bisa dapat 1 karung itu. Wah. 1 baris setengah. Kacang tanah.
Aduh, buahnya Pak, padahal itu nggak tak pupuk, tapi habis mupuk terus hujan. Lari lah ke situ ke tempat nganu nyebar apa ya. nyebar. Larilah itu airnya langsung ke tempat kacang tanah. Beh, Wah, kacang tanahnya gede-gede padat semua. Beda dengan punya orang-orang. mentos-mentos ya Mas ya. Iya, Opo mentos ini. bahasa Jawa nih, mentos-mentos, mentul-mentul lah. Iya. Nah itu kan tumpang sari Pak. Enggak apa. Bilangnya, Enggak apa-apa. saya Mas. bilang, Enggak apa-apa. iya, padahal kan udah rindang kan di bawah, masih berbuah, masih menghasilkan juga. Ada orang rumah ya seperti itu Pak. Apa-apa mau ditanam, apa-apa tanam. Iya, iya, iya. Itu ya menghasilkan. Menghasilkan. Mm-mm. Berarti senang lah si ibu berarti. 15.000 juga Per 1 kilo. Berapa kilo itu? 1 karung ada Pak, itu mungkin setengah kintal lebih Pak. Itu satu baris Pak. Satu baris ya. Jadi Satu baris kalau semuanya ditanam kacang, waduh. Waduh. Kaya juga kacang itu. Itu ya. Iya. Itu Jadi, satu baris Pak. Ya, 2 karung dapatnya ya. Iya. Yang satu Cabe. baris itu. Pak, cabenya itu separohnya Pak. Kalau semuanya dikasih cabe itu, gara-gara dulu bibitnya itu, Nah, dulu itu kena yang namanya keriting itu, yang sudah rusak itu dulu sudah sebelum Bapak ini sudah mati duluan. ya, Karena kecil-kecil bibitnya. ya. Nah yang separuh itu masih tertolong. Nah tertolong ini agak mending Pak itu, yaitu saya bilang itu. Jadi sekarang nyesal lah ya. Kok nggak ditanam itu cabai semuanya, kok nggak ditanam itu kacang tanah. Kalau luas lahan nanam semua berhasil semua cepat kaya tuh Mas. Ya iya di bawahnya, asalkan pepayanya saya lihat itu saya dengar. Yang penting pepayanya buahnya itu sudah hidup di atas tanaman cabai, Ya. di atas kacang, itu bisa Pak, nggak ada kendala Pak. Iya, iya. Tapi itu Pak, nutrisinya memang kalau dikasih kacang tanah harus banyak Pak. Iya, karena dia kan memang kacang tanah itu banyak makan nutrisi itu. Mm-mm. Tapi Jadi makan, mentos dia kan, waduh, luar biasa Pak. seperti kacang dua kelinci ya. 3, banyak yang 3. Mm-mm. Iya. Jadi ketawa-ketawa lah si ibu ya. Iya, dia sendiri metik uang cuma sebaris Pak, dia sendiri cabut yang sebaris aja 50 meter. Waduh, 50 Kali meter, 2 meter. 2 meter kali 50 meter cuma itu aja sebaris. Iya, dapat 2 karung. Iya. Kali 100 Lu, kilo. waduh. 100 kilo kali berapa tadi? Ya kalau 15.000. Waduh. Wah itu kalau totalnya kita itu kalau baris semua ditanam kacang tanah 18 baris. Iya. Enggak banyak Pak. Memang ya. Kan orang-orang itu masih ada cabenya juga Pak di atasnya kencengnya apa pepaya itu. Masih Di ada sampingnya cabenya. kacang, di kencengnya pepaya itu ada cabenya lagi Pak. Mas Sutini, Jadi apa kata Mas Sutini? ya itu kan ceritanya bibitnya sebagian ada, dia baru kepingin. Dia bilang teman-teman gini, aku pengen bujangan lah pepayanya. Dia bilang gitu. Iya. Ya saya nekat Pak, udah tak tanemin itu aja, nekat. Rugi rasanya kalau tanam bujangan kan? Ya memang itu Pak, satu tenaga kita harus kontri karena ada tanaman lain. Yang kedua pupuk nutrisi jalan nambah. Ya. Tanaman itu positif kan. Biar terawat semua, pepayanya kalah kalau nggak itu. Iyalah, kalah lah. Tapi hitungannya Mas dapat 100 kilo, per kilonya kali 15.000, hasil kacangnya udah 1,5 juta itu. Malah mahal kacangnya Pak daripada cabenya. Udah dapat satu paket udah dapat satu paket pupuk itu. Ya iya, udah dapat 1 paket pupuk. Kacangnya doang. Luar biasa ya Mas ya. Terus jualnya cepet Pak. Apa enggak senyap Kalau di- si ibu?
Waduh, senyum-senyum nih. Dapat lagi cabai rawit dua karung berapa kuintal tuh Mas? Yo, nggak ada 1 kintal, Pak. Itu 30-60 kilo lah. Oke lah. Karung ayam itu loh, Pak. Karung ayam. Kalau karung gede itu ya karung ayam kecil itu loh. Ya, tapi Kalau karung gede itu ya ada 50 kilo. kali berapa per kilo? Kemarin inilah harganya. Kemarin udah lumayan. Untung aja ini harganya sekarang udah lumayan. Besok itu udah 15.000, Pak. Kemarin cuma 12.000. Mahal kacangnya, Pak. Oh, iya. Harganya cuman kalau harganya 25.000 kaya, Pak. Nanam itu semangat saya 45. Ya iyalah, dikumpul itu uangnya cabai rawit. Walah kalau harga 25.000 ya putus menang cabenya Menang dengan pepayanya. Iya. Dapat tiga macam panen ya, dapat kacangnya, dapat pepayanya, dapat rawitnya ya. Kemarin dia curhat sama Pak Sutimin. Punya saya dapat sekian, kamu enggak katanya, karena saya ditambahin sama apa? Ditambahin sama ini, sama cabe. Iya. Punya saya dapat sekian. Dia bilang gitu sama Pak Sutimin, istri saya. Apa kata Pak Sutimin? Karena ada cabenya. Dia enggak gitu. Karena Pak Sutimin bujangan. Udah pandai ngelece ya. Ngece. Jadi Ibu gimana sekarang? Kalau dulu kan baru pulang bulan puasa pulang dari Jawa itu kan merengut itu. Banyak kali habis gitu. Sekarang apa komentarnya? Sekarang saya Pak, sekarang ini bendara susah mau beli rokok aja minta kayak anak kecil. Kenapa? Dia itu sekarang bendara. Kenapa begitu? Bendara, Pak. Itu uang pepaya diminta notanya itu disantolin, mau ditotal dia. Nota ini harus ada notanya setor. Ya saya baru timbang langsung nih uangnya dengan itu tol. 2 juta udah lebih. Ya. Pepayanya belum cabenya dia jual lagi. Masuk. Ya itu. Kacang. Wah, dia agak leleng, Pak. Tapi dia ngerjain tanah yang lain, Pak. Saya 1 hektar dia ngerjain habis 1.200.000 untuk koret. Itu di Tingong. Semangat ya si Ibu ya. Semangat. Dia nyari orang kerja, jadi nggak ngoyo. Kerjain untuk lahan 1 hektar untuk tanam singkong itu dikerjain koret, disemprot-semprot nggak mati-mati. Udah dikoretin habis 1.200.000. Akhirnya ada anak lagi, Pak, makanya uangnya nggak ngumpul. Aku ya nggak nyalain. Ini mau studi tour ke Jogja. Ke ini 3 juta. Syukurlah, kan ada hasilnya itu toh. Nah, setiap minggu dia udah dapat penghasilan dari pepayanya 2 juta. Belum cabenya. Belum cabenya ya. Yang penting gini Mas, saran dari saya atau masukan dari saya, apapun yang terjadi diupayain pupuknya itu jangan kelang-kelang gitu kan. Iya, saya paham, Pak. Tapi karena kendala ke uang itu. Sebenarnya 1 bulan sekali taruhlah 1 paket. 1 bulan sekali 1 paket itu waduh, minta saya seperti itu. Iya. Tapi ya itulah, Pak. Masih artinya diupayakan terus. Jangan sampai kosong gitu. Nanti kosong, nanti merajuk papayanya kan ngeri kita. Gini, Pak. Tadi kayak teman-teman itu menoleh ke arah teman saya yang satu mau naik haji. Oke. Itu yang 1 hektar seprapat dia pakai secara kimiawi pemupukan. Itu tetapi Pak RT itu ada orang yang ngaruh. Tapi nanti dulu, ayo kita total. Saya bilang gitu. Yang namanya Pak Sutopo itu dia ya jos yang saya bilang 1 juta yang dapat 13 kintal itu. Dong? Iya. Itu gini, Pak. Dia itu 1 hektar seprapat kan 2.500 ya, lebih 2.500 batang. 2000. Nah, itu dikasih pupuk kotoran ayamnya aja 2 batang 1 karung.
Wah, Nah, sekarungnya ini harganya minimal itu 15.000 kadang gede-gede. waduh, berarti 7.500 satu batang biaya 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 tele ayamnya. Iya. Kalau kali 2.500 berapa, Pak? Wah, berapa tuh? 2.500 batang. 2.500 kali 7.500. Mm-mm. 2.500 kali 7.500, 18.750. Nah, Hmm. itu masih pupuk dasarnya, Pak. Dasar, ya, ya, Nah, belum dia pakai growernya. ya, ya. Growernya minimal itu karena 1 hektar itu 1 kintal sekali tebar. Berarti 10 juta. Ya, 10 juta. Oh, 1 kintal kan 1 juta, Pak. 2 juta toh. Oh iya, tadi 18 juta. Iya. Kita tadi 10 kuintal. Heeh. 10 kuintal kali 10 kuintal berarti 20 juta. Enggak, maksudnya kan gini loh. Sekali tebar pupuk growernya itu 1 kintal, Pak. Oh, 1 kintal ya 1 juta ya. 1 juta. Ya, Dalam 1 bulan. Ya. Itunya. Nah, hitungnya kan sudah 10 juta itu. ya, ya. Jadi makanya itu. Tapi dia dihitung-hitung memang pepaya itu masih untung, Pak. Karena dia panen itu kalau tembus segitu dapat 1,5 ton. Dapat ini kan 8 juta. Oh, Nah, kan udah mau balik. Kalau dikalkulasikan 1 bulan dia modalnya balik. ya, iya. Sampai balik. Tapi kalau Kan gitu. diadu dengan pepayanya Mas Saryono yang tumpang sari itu kalah jauh lah dia, Mas. Ya iya, saya hitung kemarin dengan Pak RT. Jangan lihat saya punya panen sedikit lah, wong cuma 500 batang kok 2.500 batang, saya bilang gitu. Ya, ya. Berapa kali lipat saya bilang. Iya. Ya itu. Berkali-kali Saya bilang nanti. gitu. Jadi kalau perseperapannya itu dapat berapa, saya bilang gitu. Terus modalnya nggak gemen-gemen, saya nggak nyampe uang segitu. Perseperapannya kalau dibagi seperapannya berapa itu? Iya, iya, enggak Dia bilang gitu kan. sedikit sekali lah dibanding dengan dia punya toh. Iya. Berarti Ya memang sih, rumusnya Pak. sudah dapat kan, Mas? Hah? Berarti rumusnya sudah dapat kan? Nah, saya rumusnya makanya saya kalau Pak RT mau mundur silahkan mundur. Kalau saya nggak mundur, saya bilang gitu. Apa kata Pak RW? Pak RT, saya nggak mundur. Kata dia, aku juga mau maju. Bilang gitu. Aku juga mau maju katanya. Iya. Ya mendingan saya Pak Saryono nggak pakai soil pH, saya pakai. Iya, ya. Teman-teman, Memang Pak, Ini jeruk, setelah itu lokasinya saya di lihat Pak Kabupaten Sudimin Simalungun. kemenangannya pepaya ini. Tapi nanti kami panennya datang 2 bulan kembali lagi Pak. untuk kunjungan kerja Jadi kalah di awal dia ya. tim Nano Booster Ya kalau di awal. jeruk. Setelah di awal. Saya nanti ngegang Pak. Tapi terong nyusul toh. Terong enggak Pak. Terongnya mau Ganggu Pak. ganggu dibunuh malah. Oh, kok gitu? Karena ada pepayanya di bawahnya ganggu. Oh, nggak usah dibunuh lah, digenjot aja lagi apanya, digenjot aja lagi pepayanya, jangan dibunuh lah, sayang lah. Cuma 1 baris buat sayuran aja kok Pak. Buat sayuran aja berapa ngisi berapa batang itu. Tapi cantik-cantik begitu sayang lah dibunuh. Mantap banget itu Pak. Kalau ke ladang, kalau ke ladang Mas Tutimin video ya. Ya, Mas Saryono juga besok campur pupuk aplikasi video ya Mas ya. Insyaallah. ya. Kalau begini situasinya rasanya kurang cepat dulu ya Mas. Iya. Iya, kurang cepat dulu itu belum kenal Bapak sih. Dari awalnya Pak. Berapa bulan? Ada 4 bulanan itu kan Mas. Iya. Keburu punya saya itu yang buah lamanya buru hancur itu Pak. Jadi mau ngilanginnya masih susah itu Pak, belum ini. Padahal soal pH-nya itu sudah banyak itu Pak. 1/4-nya 500 batang itu soil pH-nya sudah 7. Oh iya 7 atau 8 gitu itu. 7. Terus itunya oranye itu udah 6 paket itu Pak. Ada. 6 sak. Nampak ya. Ya.
Itu yang saya ini Pak, yang kurang mantapnya ini yang buah lama itu kok masih busuk terus dulu Pak. Buah lama. Udah kena soil pH itu. Udah. Oke, udah masuk pupuk racikan. Udah. Oke, nanti kalau mau mupuk itu masukkan soil pH, masukkan racikan, masukkan pitoalexin. Pitoalexin. Ya. 250.000 belum ongkir. Masukkan pitoalexin itu. Itu berapa itu Pak masukannya itu satu bosak itu? Semua rusak. Rusak itu Pak. Semua. Iya, yang itu yang buah lamanya. Berapa batang? Ya sekitar 500 batang itu lah Pak. 500 batang. Pupuk yang mau digunakan berapa? Iya, itu takut saya itu nanti menjalar yang buah baru itu menjalar enggak itu Pak? Takutnya saya gitu Pak. Tapi ini dulu, coba aja dulu, tak usah pakai pitoalexin senjata terakhir aja. Yang ini gunakan pupuk racikan dengan soil pH aja. Soil pH? 1:1. 1:1? Iya. Kalau saya ada usul Pak sebenarnya. Usulnya itu untuk pengiritan ya Pak, maaf ini. Iya, iya. Tadi untuk Pak Sutimin. Kalau saya satu saknya itu udah 80 batang itu Pak. Per sak itu Pak, 80 batang. Itu Pak pasarannya kan udah 100 batang. Ya. Nah kalau saya udah 80 batang. Soil pH-nya 1:1 ya? Ya, itu 1:1 itu Pak. Iya, 1:1. Ya. Maksud saya kalau Pak Sutimin ini saran saya sementara itu jangan dulu pakai pitoalexin karena mahal seperti itu. Memang mahal. Ya. Dia pakai gini aja Pak. Ya. Dia kan punya NMAX nih. Ini kemarin tuh beli aja nanti tandem, tapi harus pakai penembus. Ya. Terus dioplos lagi pakai NMAX itu 17 atau tank itu kalau diisi penuh 18 tetes. Iya. 20 udah semprot. Ya itu saran Pak Saryono, tapi saya lebih mantap itu saran Pak Sultan itu Pak. Kalau Mas Saryono kan istilahnya kan dia tadi bilang kan untuk mengirit. Iya. Kalau Pak Sultan itu gimana Pak? Ya kalau saya itu kan memang berdasarkan ilmiahnya ya, semua memang dari tanah kan. Iya. Semua memang dari tanah itu permasalahannya itu. Menguncinya ya di pH. Di pH kunci ya. Kalau pH saya udah pakai ini udah. Nah, terus saran Pak Sultan. Kami tanam cabai besar itu di musim kemarau kami buat 1:2, aman dari patek Mas. 1:2 itu Pak. Iya. Itu soil pH-nya 2 itu Pak. Iya. Terus kami buat tipis-tipis lah di tipis-tipis nanti di aplikasi fungisida mankoseb tuh. Jadi kan dengan pupuk racikan itu kemudian 1:2 di musim kemarau itu soil pH-nya, pupuk racikannya 1 sak, soil pH-nya 2, dia udah mengcover 75%. Oh ya. 25% lagi baru dilibas dengan mankoseb atau dilibas dengan pitoalexin, aman dari patek. Mankoseb itu dijual di toko atau dari Pak Sultan itu? Enggak, dijual di toko. Fungisida itu? Iya, 90.000 per kilo. 1 kilo 90.000? Iya. Murah ya? Iya. Yang itu bahan bakunya apa? Nanti Bapak lihat itu kan maksudnya bubuknya itu bahan baku apa atau itu bahasa latinnya itu loh Pak. Nanti Mas buka aja nanti di Google mankoseb gitu, mankoseb. Iya, mankoseb. Iya. Jadi itulah kami buat untuk mengirit gitu. Ya tadi mengirit berarti rumusnya kayak saya tadi juga Pak ya. Ya, karena kan bagaimanapun kalau kita dengan soil pH, dengan pupuk racikan kan pada dasarnya kan dia pupuk dan memperbaiki pH, nggak mungkin toh bisa membebaskan patek 100% kan? Mm-mm. Maka Pak, ulangi lagi Pak, ini baru keluar
kambingnya diinjek itu beranak-anaknya itu terus belum dengar bapaknya. Baru keluar nih Pak, kambingnya anaknya diinjek sama. Udah kena biojingga, udah kena biojingga itu kambingnya. Bapak ngomong terus, waduh lari saya keluar. Gini. Ya Pak. Kalau nanam cabai itu 1:2, artinya satu sak pupuk racikan soil pH-nya 2 setiap kali memupuk. Oh gitu ya. Nah, kalau pepaya Pak? Kalau pepaya, kalau di musim hujan, baru nanti ini kan masih musim kemarau toh? Iya Pak, ya. Nah, kalau dia nggak mempan tadi 1:1, berarti 1:2. Kalau nggak mempan 1:2, ya masuk 1:3. Oh gitu, Ya. sama racikan itu. Nah, kalau cabai di musim hujan itu Mas, itu soil pH-nya 1:4 itu. Oh kalau musim hujan. Musim hujan, kalau pepaya. Ya. Cabenya di Cabai. sawah itu, bukan di darat, di sawah. Oh di sawah itu ya. Wah, padahal di sawah itu kan asam, Pak. Iya, makanya kalau di musim penghujan itu 1:4. Kalau musim hujan yang ekstrim itu bisa 3 hari 4 hari nggak henti-henti hujannya 1:5. Gitu ya. Aman dia 70 hingga 85%. Yang 15% lagi pakai mankosep. Mankosep. Iya. Itu kan Mankosep disemprotin itu Pak ya. Kenapa kami pilih itu? Karena itu murah. Mankosep itu dioplos dengan pupuk atau langsung disemprotin Pak? Bisa dioplos dengan pupuk, bisa disemprot langsung. Kalau dia apanya jamurnya ada di atas disemprot. Kalau jamurnya ada di tanah berarti bagaimana caranya agar masuk ke tanah? Jadi trotol itu kan termasuk jamur di atas itu Pak? Ya, kalau trotol itu jamur dalam tanah. Oh, jamur dalam tanah. Ya. Tapi kan pepaya rusak itu Pak? Naik ke atas. Iya, itu efeknya. Efek dari bawah itu kelihatan di atas. Masih ingat nggak saya bilang kalau Mas Tutimin kena pacul kakinya yang disuntik kan bukan kakinya toh? Iya. Nah, pantatnya yang disuntik. Gitu loh, Bro. Pokoknya 1 tahun 2 tahun harus lancar lah dengan apa obat-obatan kita itu dan pupuk-pupuk kita itu. Ya, iya. Memang saya ini pertanggungjawabkan itu Pak nanti. Iya. Saya pertanggungjawabkan itu Pak. Nanti kalau punya duit langsung saya ongkir lagi Pak. 2025 gini ya Pak ya. Sekarang saya mau nanya Pak sedikit aja. Banyak pun boleh kok. Banyak boleh ya Pak ya? Boleh. Itu 1 karung grower Yaramila grower itu 50 kilo. Iya. Dengan kita nanti yang oplosan racikan sendiri nano booster NMAX atau pakai nano booster itu dari Pak Sultan itu kualitasnya hebatnya sama-sama 50 kilo itu kualitasnya bagus mana atau setara paling enggak atau setara Pak? Saya mau tanyakan. Melampaui pupuk racikan kita itu melampaui NPK Mutiara, Grower, Yaramila, Cap Tawon itu dilampauinya itu. Dilampaui. Sama-sama 50 kilo. Ya. Karena gini Pak. Ya. Ini ada mengapa saya bilang begitu? Ya. Teman saya bos itu yang Herman itu nanam 2,5 hektar, dapat 2 miliar. Nah itu pupuknya nggak banyak Pak. Ya. Tapi dia cuma rutin pupuknya. Dia pupuknya nggak mahal Pak. Dia paling pakai urea 25 kilo. Pakai dia pos nganopo ini Pak. Apa itu SP yang banyak. SP 1 kintal. Jadi sekali aplikasi itu per hektar itu dia cuma 2,5 kintal. Sekali aplikasi. Jadi kalau 2 hektar 5 kintal paling sekitar 5 kintal, 6 kintal itu udah 2,5 hektar Pak.
sekali aplikasi. Kali aplikasi berarti udah kena 6 juta ya? Nah, tapi kan 2,5 hektar, Pak. Iya, iya. Nah, Nah, oke, 6 juta itu ya. iya. Oke. Mari adu 2,5 hektar, pakai itu yang 4 paket kan cuma 5 juta itu. Ya, anggaplah dari saya itu kan nanti 20 botol Nmax, 20 botol itu 20 bungkus itu coating. Itu kan jadinya 4 paket terjumlah 5 juta. Ya, nah, itu pilih Nano Booster no, Pak. Kalau 20 botol. Tahu Ya, beritane. kan bisa. Bisa. Nmax-nya 20 botol, coatingnya 20 botol bisa toh? Bisa. Ya, enggak, kalau paket yang kedua Gold itu kan, kalau yang 20 botol itu kan Nano Booster toh, Pak? Iya, artinya gini. Kan boleh kita beli silver itu sekaligus 4 toh? Boleh. Itu kan 2 juta toh? Iya. Oke. Nah, sekarang coba hitung pupuknya dia 6 juta. Pakai Mas Saryono hitung nanti berapa Nmax. Nmax aja nggak usah Nano Booster aja dulu. Nmax aja lawannya. Ya, Ewan, memang udah bagus, apalagi Nano Booster gitu aja ya, Pak ya. Nggak usah Nano Booster, Nmax aja lawannya. Nmax aja lawannya. Iya. Nah, udah pupuk juga. Andaikan Mas Saryono punya pepaya 2,5 hektar, sekali tebar itu berarti jumlahkan nanti 6 juta, mana lebih banyak hasilnya? Ya gitu ya. Membandingnya gitu. Kita kan kenapa banyak di awal kemarin itu? Karena kan di awal menggenjot itu. Oh, jadi nanti kalau pemupukan kedua itu, Pak, itu nggak harus 1 kilo per batang, itu nggak, Pak? Bukan. Kan di awal itu kita kan 2 kilo. Iya, iya. Oke. Baru yang kedua, ketiga, keempat itu harapan saya itu sekilo terus. Sekilo terus per batang tuh, Pak ya? Ya. Sekilo terus per batang. Jadi kalau dikroting 1 kilo 2 batang kurang, Pak? Nanti mengepek nanti ke buahnya kan kecewa nanti kan. Pokoknya satu paket itu untuk 100 batang. Itu aja lah. Irit sedang paketnya. Iya. Paketnya 1 kilo 100 batang. Satu sak 100 batang. Kan itu ketambahan berarti kan. Itu udah masuk, Pak ya? 1 kilo 1 batang. 1 kilo 1 batang.